Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan Anda, di mana ada misteri. Kali ini kami akan mengangkat cerita, yaitu kisah horor Omah Limo. Omah Limo ini dalam bahasa Indonesia berarti rumah lima. Kisah ini diceritakan oleh Mas Irin, yang mana kejadian ini terjadi pada tahun 1995. Beliau bercerita bahwa peristiwa tersebut sempat menggegerkan salah satu kota di Jawa Timur. Peristiwa tersebut adalah kasus kematian seorang mahasiswa di salah satu kampus di Jawa Timur, yang mana mahasiswa tersebut melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar kosnya. Mahasiswa tersebut sebut saja namanya Melati. Mas Irin ini mengisahkan Melati ini adalah salah satu mahasiswa di kampus ternama di Jawa Timur. Dia mengambil studi di Fakultas Manajemen. Melati ini berasal dari luar Pulau Jawa. Menurut sumber dari teman-teman kos Melati, dia termasuk mahasiswa dari kalangan berada. Orang tuanya seorang pengusaha tambang di luar Pulau Jawa. Walaupun begitu, Melati ini termasuk mahasiswa yang terkenal rajin dan supel, sehingga banyak dikenal oleh teman-teman satu kampus. Yang mana tidak hanya dari teman satu fakultas, akan tetapi juga dari fakultas yang lain banyak yang mengenal sosok Melati ini. Melati merupakan mahasiswa semester 5 dengan indeks prestasi yang dimiliki pun juga baik, yaitu 3,5. Oleh karena itu, tak jarang teman-teman di fakultas yang sama seringkali belajar bareng dengan si Melati ini, baik itu teman pria maupun wanita. Mereka menganggap Melati ini termasuk mahasiswa yang pandai dan bisa membantu menyelesaikan berbagai tugas akademik mereka. Melati sangat supel dan mudah bergaul dengan siapa saja. Sampai suatu hari ada teman kampus yang sama fakultasnya dan kebetulan juga satu angkatan dengan Melati. Dia bernama Rudi. Dia ikut nimbrung untuk belajar bersama Melati dan teman-teman yang lain. Awal pertemuan Melati dengan si Rudi ini ternyata menumbuhkan bibit asmara pada pandangan pertama di antara mereka. Melati dan Rudi sama-sama memiliki perasaan suka satu sama lain. Mereka berdua pada akhirnya seringkali bertatap muka dan keluar bareng untuk sekedar nongkrong atau makan di kafe-kafe. Dan tak terasa sudah 5 bulan hubungan yang mereka jalani. Semakin lama benih asmara di antara mereka sampai membuncah, dan mereka pun larut dalam mabuk asmara. Mereka yang awalnya hanya sekedar makan atau nongkrong di kafe, tapi sekarang mereka sudah mulai berani untuk check-in di hotel. Hubungan mereka pun sudah melampaui batas kewajaran, seperti layaknya suami istri. Mereka berdua sering keluar masuk hotel hanya untuk memenuhi nafsu syahwat mereka, nafsu yang sudah tak tertahankan di antara mereka berdua. Mereka seolah tak sadar bahwa tindakan mereka itu sudah melampaui batas. Hari demi hari dilalui oleh Melati dan Rudi dengan hubungan yang dirasa tidak wajar. Dan akibatnya hal tersebut berpengaruh pada nilai akademik mereka berdua. Nilai Melati dan Rudi yang selama ini selalu di atas 3 semakin lama mulai menunjukkan penurunan.
Hingga suatu hari Melati dan Rudi pun dipanggil bagian kemahasiswaan untuk dikonfirmasi kenapa nilainya jadi turun drastis. Mereka pun beralasan karena banyaknya kegiatan di luar kampus yang menyita waktu mereka berdua. Mereka berdalih bahwa mereka lagi merintis usaha bersama. Padahal dalam kenyataannya mereka berdua hanya bersenang-senang dengan cara melampiaskan nafsu syahwat di antara mereka berdua. Mereka pun sampai berani berbohong hanya untuk memuluskan having fun mereka. Mereka sudah tidak takut akan dosa dan akibat dari pergaulan mereka yang di luar batas kewajaran dan di luar norma kesopanan. Di lain waktu, Melati dan Rudi pun juga sudah mulai jarang mengikuti kegiatan kuliah di kampus. Mereka berdua asik dengan hubungan yang sebenarnya sudah kelewat batas. Sampai di suatu waktu, Melati merasa siklus datang bulannya tidak teratur. Hingga akhirnya Melati telat datang bulan. Dia bingung sekaligus khawatir. Jangan-jangan dia hamil. Akhirnya Melati dan Rudi pun membeli tes pack kehamilan. Dan tak dinyana, ternyata Melati benar-benar hamil. Iya, Melati mengandung benih dari kekasihnya yang bernama Rudi. Mereka berdua pun kalang kabut. Mereka diliputi rasa takut, rasa bersalah dan cemas yang menjadi satu. Takut jikalau orang tua mereka mengetahui hal tersebut dan merasa bersalah atas kejadian yang sudah terlanjur terjadi. Mereka menyesali atas segala perbuatan yang selama ini mereka berdua lakukan. Dan pada akhirnya Melati pun menuntut tanggung jawab Rudi karena telah menghamilinya. Tak henti-hentinya Melati menangis dan terus menangis. Begitupun si Rudi. Dia takut akan bayang-bayang menjadi seorang ayah. Dan Rudi pun merasa masih belum siap untuk menjadi seorang ayah. Iya, Rudi rasa masih belum siap menjadi sosok seorang ayah dari bayi yang dikandung oleh Melati. Rudi yang diliputi ketakutan akan tuntutan dari keluarga Melati akhirnya lepas tanggung jawab dari apa yang telah diperbuatnya. Dia ingin pergi sejauh-jauhnya dari permasalahan ini dan Rudi pun pergi dari rumahnya, entah pergi kemana tanpa sepengetahuan keluarganya. Sampai suatu saat keluarga Melati pun mendatangi keluarga Rudi untuk menuntut pertanggungjawaban agar segera menikahi Melati. Akan tetapi keluarga Rudi juga bingung karena Rudi semenjak kejadian itu terungkap, dia tidak pernah pulang ke rumah. Dan keluarga Rudi tidak tahu di mana Rudi berada. Nomor HP-nya pun juga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Rudi dicari kemana-mana masih belum ketemu rimbanya.